Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jusmawati Yahya dari Prodi Administrasi Pembangunan Negara 3B Politeknik ST Ialan Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Yang pertama, definisi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Menurut Mangko Sobroto, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Yang kedua, pentingnya pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah sangat berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh Mankiw, bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam permintaan agregat. Sebab apabila pengeluaran pemerintah meningkat, maka permintaan agregat juga akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara berkembang sangat signifikan, mengingat kemampuan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih sangat terbatas, sehingga peranan pemerintah masih sangat penting dalam perekonomian. Peningkatan permintaan berarti terjadi pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi diukur dari produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga, jenis-jenis pengeluaran pemerintah dan contohnya. Jenis-jenis pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah. 1. Pengeluaran pemerintah pusat. Belanja negara dan daerah yang dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengeluaran pemerintah pusat meliputi yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contohnya adalah gaji pegawai negeri, gaji pensiunan, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. Yang kedua, belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk produksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Contohnya adalah pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor atau ATK, pengadaan atau penggantian peralatan kantor, langganan daya dan jasa, dan lain-lain. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Contohnya adalah belanja modal gedung dan bangunan. Dalam pembelanjaan modal gedung dan bangunan, diantaranya yaitu biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak atau kontraktual. Yang keempat, pembayaran bunga utang. Belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Contohnya adalah pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat pembendaharaan negara atau SPN, bunga obligasi negara,
imbalan surat berharga syariah negara atau SBSN, bunga pinjaman program, bunga pinjaman proyek, dan bunga utang luar negeri melalui penjadwalan kembali pinjaman. Yang kelima, subsidi. Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen, bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Contohnya adalah seperti di kampus kita Politeknik ST Ialan Makassar, yang dimana setiap mahasiswa mendapatkan subsidi SPP dari pemerintah. Yang keenam, bantuan sosial. Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Contohnya adalah bantuan sosial selama pandemi COVID-19 ini, yaitu seperti bantuan sosial tunai, yang dimana program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp600.000 kepada masyarakat selama 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan April, Mei, dan Juni. Selanjutnya, yang kedua, pengeluaran pemerintah daerah. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah meliputi 1. Dana bagi hasil. Dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Salah satu contohnya adalah dana bagi hasil pajak yang meliputi pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Yang kedua, dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau DAU adalah bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan pengawasan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antar daerah. Contoh dana alokasi umum adalah bantuan blok yang penggunaan dananya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di daerah. Yang ketiga, dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus atau DAK adalah bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Contoh dana alokasi khusus adalah dana untuk pembangunan di daerah yang berbatasan dengan negara lain. Yang keempat, dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Contoh penerapan dana otonomi khusus yaitu kita dapat mengambil contoh penerapan otonomi khusus yaitu di Provinsi Papua, Indonesia. Nah, pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus kepada Provinsi Papua bukan tanpa sebab. Tujuan diterapkannya dana otonomi khusus di Papua yaitu dalam pembangunan provinsi di Papua. Baiklah, selanjutnya adalah kebijakan subsidi. Yang pertama, definisi kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi adalah suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan dalam bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada produsen dan konsumen suatu bisnis atau sektor ekonomi atas barang atau jasa tertentu. Kebijakan subsidi ini merupakan kebijakan yang mengacu kepada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tujuan kebijakan subsidi. Tujuan pemerintah memberi subsidi kepada produsen adalah untuk mengurangi biaya produksi. Tujuan pemerintah menerapkan subsidi yaitu untuk memberikan keringanan harga suatu barang, mensejahterakan rakyat, dan membantu mengatasi masalah ekonomi masyarakat.
selain untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dengan cara program subsidi. Yang ketiga, contoh kebijakan subsidi. Contoh kebijakan subsidi adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor, subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan, dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan. Adapun beberapa contoh subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yaitu potongan harga listrik, potongan harga sewa rumah, beras raskin, biaya sekolah atau BOS, serta potongan harga BBM. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari pemahaman saya tentang pengeluaran pemerintah dan kebijakan subsidi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.